Hai adik-adik Pelkat PA, Shalom dan selamat hari Minggu. Kakak mau sapa dulu ya. Apa kabar anak Tuhan hari ini? Saya, anak Tuhan, selalu ceria, selalu bahagia ya. Adik-adik, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur untuk kasih dan kebaikan Tuhan Yesus yang selalu menjaga dan melindungi kami, menjaga dan melindungi mama, papa kami. Terima kasih ya Tuhan, kami pada pagi hari ini akan mendengarkan firman-Mu. Kami mohon penyertaan Roh Kudus kiranya menyertai kami sehingga kami boleh mengerti tentang firman-Mu. Ini doa kami, di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Amin. Nah, buat adik-adik yang sudah bisa membaca, buka Alkitabnya dan buka Kitab Ratapan pasal 1 ayatnya yang pertama sampai ayat yang ke-17. Nanti adik-adik akan dibimbing oleh mama atau papa untuk membaca Alkitabnya. Jadi kakak langsung menyampaikan firman-Nya saja. Oke, tenang dan dengarkan. Nah, adik-adik, Kakak Pipit akan sampaikan tentang penghukuman yang terdapat di Kitab Ratapan. Wah, ngeri ya adik-adik kalau kita mendapat hukuman. Hukuman apa ya? Tapi sebelumnya Kakak Pipit mau tanya dulu, siapa adik-adik yang pernah dihukum? Pasti kalau dihukum ada kesalahan yang sudah dibuat kan? Nah, apa kesalahannya? Bagaimana perasaan adik-adik ketika adik-adik dihukum? Pasti sedih kan? Nah, adik-adik, sama dengan pembacaan kita pada hari ini tentang kota Yerusalem yang begitu indah awalnya menjadi hancur dan rusak seperti yang adik-adik lihat di gambar ini. Ada kebakaran, tembok-tembok runtuh. Adik-adik, ini adalah hukuman yang didapatkan atau diterima oleh bangsa Yehuda. Dan bangsa Yehuda dihukum karena perbuatan dan kesalahannya sendiri. Sedih ya adik-adik ketika kita melihat keadaan kondisi kota Yerusalem. Itulah akibat dari kesalahan dan perbuatan yang dilakukan oleh bangsa Yehuda. Nah, adik-adik, sama dengan kita biasa mendapat hukuman dari mama dan papa. Pasti karena ada kesalahan yang telah kita lakukan. Misalnya, berkelahi dengan teman. Kedua, merampas mainan kakak atau adik kita. Dan ketiga, ketika musim hujan, kita nekat untuk bermain hujan. Jadi, adik-adik, setiap kita mendapatkan hukuman seperti bangsa Yehuda, pasti ada kesalahan yang telah kita lakukan. Nah, adik-adik, mari sama-sama kita belajar untuk memperbaiki diri dan mengakui kesalahan kita. Dan ternyata adik-adik, dengan hukuman dapat menyadarkan kita atau membuat kita sadar akan kesalahan dan ingin memperbaiki diri kita. Jadi adik-adik, ayo mari sama-sama kita belajar meminta maaf ketika kita bersalah, dan kedua, memperbaiki diri kita sehingga kita dapat menjadi berkat dimanapun kita berada. Adik-adik, demikian firman hari ini. Kita akan berdoa syafaat. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih karena kami boleh mendengarkan firman-Mu. Kami mau belajar untuk mengakui kesalahan kami dan meminta maaf, juga memperbaiki diri kami ketika kami bersalah. Tuhan, kami mau berdoa untuk mama dan papa kami yang telah menjaga dan merawat kami, kiranya selalu sehat dan sukacita dalam menjaga dan merawat kami. Tuhan Yesus, kami juga berdoa buat gereja kami
di muka bumi ini. Kiranya Tuhan Yesus menyertai dan juga bangsa negara ini ya Tuhan, serta masyarakatnya. Kiranya Tuhan Yesus menjaga terus dan melindungi meskipun saat ini telah terkena bencana wabah penyakit. Ya Tuhan, kami percaya Tuhan Yesus akan selalu memberi kekuatan. Terima kasih ya Tuhan. Ini doa kami yang Tuhan Yesus ajarkan untuk berdoa bersama-sama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.